Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas B akan memaparkan materi mengenai aspek-aspek manajemen konflik dalam mata kuliah Negotiation and Conflict Resolution. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita sama-sama mendengarkan dan memahami materi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nova Dahlia dari kelompok 6 Negotiation and Conflict Resolution. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek manajemen konflik menurut Robbins. Tapi sebelum kita masuk dalam aspeknya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pandangan konflik menurut Robbins. Jadi, Robbins mengemukakan 3 pandangan mengenai konflik. Yang pertama adalah pandangan tradisional atau traditional view of conflict. Yang kedua adalah pandangan hubungan manusia atau human relation view of conflict, dan yang ketiga adalah pandangan interaksionis atau interactionism view of conflict. Nah, yang pertama adalah pandangan tradisional ini menganggap konflik sebagai hasil disfungsional akibat dari komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan antara orang-orang, dan kegagalan para manajer atau pimpinan untuk tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi karyawannya. Nah, semua konflik untuk pandangan tradisional ini dianggap buruk, dipandang secara negatif, dan disinonimkan dengan istilah kekerasan, perusakan, dan ketidakrasionalan, serta memiliki sifat dasar yang merugikan dan harus dihindari. Jadi pada konflik tradisional ini, pada pandangan tradisional ini menganggap konflik itu adalah sebuah peristiwa yang sangat buruk dan wajib untuk dihindari akibat dari adanya miskomunikasi, ketidakpercayaan, dan keterbukaan antara orang satu dan yang lainnya. Kemudian ada pandangan hubungan manusia. Pada pandangan ini menganggap bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar dalam sebuah kelompok ataupun organisasi. Karena konflik itu tidak terelakkan, aliran hubungan manusia menganjurkan menerima konflik. Konflik tidak dapat disingkirkan, dan bahkan ada kalanya konflik itu memiliki manfaat. Jadi pada pandangan hubungan manusia ini, konflik dianggap tidak semata-matanya buruk, tapi melainkan pada pandangan ini menganggap konflik itu memiliki manfaat, memiliki makna atas terjadinya. Yang ketiga itu adalah pendekatan interaksionis, di mana mendorong terjadinya konflik atas dasar bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, serasi cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan dan inovasi. Oleh karena itu, sumbangan utama dari pendekatan interaksionis ini adalah mendorong pemimpin suatu kelompok untuk minimum berkelanjutan untuk mempertahankan suatu tingkat minimum berkelanjutan dari konflik tersebut. Dengan adanya pandangan ini menjadi jelas bahwa untuk mengatakan konflik itu seluruhnya baik atau buruk tidaklah tepat. Nah, selain itu, adapun menurut Robbins secara teoretik membagi 2 tipe konflik. Yang pertama adalah konflik disfungsional dan konflik fungsional. Nah, konflik disfungsional ini adalah setiap konfrontasi atau interaksi di antara kelompok yang merugikan organisasi atau menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua adalah konflik fungsional atau sebuah konfrontasi di antara kelompok yang menambah keuntungan kinerja organisasi. Kemudian kita masuk dalam aspek-aspek manajemen konflik menurut Robbins. Jadi, Robbins berpendapat mengenai beberapa aspek gaya manajemen konflik yang sering dilakukan oleh seseorang. Yang antara lainnya adalah yang pertama, competing atau kompetisi, yaitu merupakan gaya yang berorientasi pada kekuasaan, di mana seseorang akan menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk memenangkan konflik dengan lawannya. Jadi di sini kekuasaan itu menjadi patron utamanya untuk memenangkan konflik atau permasalahan itu sendiri. Yang kedua adalah kolaborasi atau pemecahan masalah, yaitu merupakan gaya mencari solusi integratif jika kepentingan kedua belah pihak tersebut terlalu penting untuk dikompromikan. Gaya ini cenderung lebih suka mencapai situasi yang memungkinkan agar tujuan dapat dicapai, mencari solusi agar dapat diterima semua pihak, tujuan pribadi juga tercapai, sekaligus hubungan dengan orang lain juga menjadi lebih baik.
Yang ketiga adalah penghindaran, yaitu merupakan gaya yang cenderung memandang konflik itu tidak produktif dan sedikit menghukum. Akibatnya, gaya ini melemparkan masalah orang lain dan mengesampingkan masalah, atau bahasa lainnya adalah menarik diri atau bersembunyi untuk menghindari konflik tersebut. Selanjutnya adalah akomodasi atau penolong ramah, yang dimana merupakan gaya yang sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan kepentingan pribadi. Orang yang menggunakan gaya ini cenderung kurang tegas dan cukup kooperatif, mengabaikan kepentingan sendiri demi kepentingan orang lain. Jadi di sini untuk aspek akomodasi dan penolong ramah, dia memang orangnya sangat solid untuk menyelesaikan konflik atau menghadapi sebuah konflik, karena dia mengesampingkan urusan pribadinya demi urusan orang lain. Selanjutnya adalah kompromi atau pendamai penyiasat, yaitu merupakan gaya yang lebih berorientasi pada jalan tengah, karena setiap orang punya sesuatu untuk ditawarkan dan sesuatu itu diterima. Nilai gaya ini terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai aspek-aspek manajemen konflik menurut Robbins, dan sedikit saya menjelaskan mengenai pandangan-pandangan Robbins terhadap konflik, dan ada juga teori dari dan secara teoretik dari Robbins. Nah, sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasna Gustina Halim akan melanjutkan materi mengenai aspek-aspek manajemen konflik menurut Rahim dalam Wirawan tahun 2010 yang ke-144. Beliau membedakan aspek gaya manajemen konflik dalam 5 bagian, yaitu pertama, dominasi atau domination, atau dengan istilah kompetisi. Setiap individu dengan gaya ini hanya memenuhi tujuan pribadinya tanpa memikirkan kebutuhan lawannya. Kedua, integrasi atau integration, atau sering disebut dengan kolaborasi. Setiap pihak yang terlibat konflik berusaha menciptakan resolusi konflik atau penyelesaian konflik secara maksimal dengan memenuhi tujuan dirinya dan tujuan lawannya. Atau dalam kata lain disebut imbang antara kepentingan dirinya dan kepentingan lawan konfliknya. Ketiga, kompromi atau compromission, yaitu berada di antara dua persimpangan di mana gaya ini berusaha memenuhi segala tujuannya dan tujuan lawan konfliknya tanpa berupaya memaksimalkannya. Keempat, menghindari atau avoiding. Pihak yang terlibat konflik menolak untuk berdiskusi mengenai konflik yang terjadi. Kelima, menurut atau obliging, yaitu pihak yang terlibat konflik mengkombinasikan perhatiannya terhadap lawannya dengan perhatian yang rendah terhadap dirinya sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu manajemen konflik disebut konstruktif bila dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut, kelangsungan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik masih terjaga dan masih berinteraksi secara harmonis. Johnson 1996 mengatakan bahwa ketika individu terlibat konflik, maka menghadapinya seringkali digunakan religiositas dasar manajemen konflik, yaitu A. Withdrawing atau menghindari. Individu yang menggunakan cara withdrawing cenderung berusaha menarik diri untuk menghindar konflik dan orang yang terlibat dengannya. B. Forcing atau memaksa. Forcing digunakan oleh individu yang terlibat konflik yang berusaha untuk mengalahkan lawannya dan memaksa untuk mau menerima solusi konflik. C. Smoothing atau melunak. Bila individu menganggap konflik sebagai sesuatu yang harus dihindari demi keharmonisan hubungan dengan orang lain. D. Compromising atau kompromi dan upaya mengorbankan sebagian tujuannya dan membujuk orang lain untuk mau mengorbankan sebagai tujuannya. E. Confronting atau konfrontasi. Bila individu memandang konflik sebagai masalah yang harus dipecahkan dan
berupaya agar solusi yang digunakan mampu memecahkan masalah dan memuaskan kedua belah pihak. Terima kasih, itulah materi dari saya. Selanjutnya, menurut pendapat Rubin yang menyatakan bahwa manajemen konflik yang biasa digunakan seseorang ada 6. Yang pertama, domination atau dominasi, yaitu ketika individu yang terlibat konflik berusaha memaksa secara fisik kepada pihak lain untuk menerima kemauannya. Yang kedua, capitulation atau menyerah. Hal ini terjadi bila salah satu pihak menyerahkan kemenangan kepada pihak lain yang terlibat konflik. Yang ketiga, inaction atau tidak bertindak, yaitu bila salah satu pihak yang berkonflik tidak melakukan usaha untuk menyelesaikan konflik. Yang keempat, withdrawal atau menarik diri. Menarik diri ini adalah cara yang digunakan individu dengan menghindar agar tidak terlibat dalam konflik. Yang kelima, negotiation atau negosiasi dan pertukaran pendapat antara kedua belah pihak untuk mencapai tindakan yang disetujui bersama. Dan yang keenam, intervensi pihak ketiga, yaitu bila individu atau kelompok di luar pihak yang bertikai berupaya menggerakkan pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah atau konflik. Pada hal ini, pihak ketiga hanya berperan sebagai moderator. Kemudian ada aspek positif dalam konflik. Konflik bisa jadi merupakan sesuatu yang positif apabila dapat dikelola dengan baik. Misalnya, konflik dapat menggerakkan suatu perubahan. Yang pertama, membantu setiap orang untuk saling memahami tentang perbedaan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Yang kedua, memberikan saluran baru untuk komunikasi. Yang ketiga, menumbuhkan semangat baru pada staf. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk menyalurkan emosi. Dan yang kelima, menghasilkan distribusi sumber tenaga yang lebih merata dalam organisasi. Sekian materi dari kelompok kami yang membahas tentang aspek-aspek manajemen konflik. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.